Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifarena Amelia dengan NIM 63020200110 kelas 5D Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu materi tentang Maqasid Syariah. Materi yang pertama yaitu pengertian dari Maqasid Syariah. Dari segi bahasa, Maqasid Syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah artinya jalan menuju sumber air, atau di sini syariah bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Jadi bisa dikatakan maqasid syariah adalah tujuan atau maksud dari syariah itu sendiri. Selanjutnya, maqasid syariah juga tujuan atau hikmah atau rahasia di balik penetapan suatu hukum syariah. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia, sehingga bisa kita ketahui hubungan antara maqasid syariah dan maslahah itu erat sekali, karena tujuan daripada maqasid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai suatu maslahah. Selanjutnya yaitu pengertian maslahah. Pengertian maslahah itu dalam ensiklopedia hukum Islam, secara bahasa maslahah artinya sama dengan manfaat atau kebaikan. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali bahwa maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara. Nah, tujuan syara itu ada 5, yaitu yang pertama memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah manfaat yang hendak dicapai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Materi selanjutnya yaitu pembagian maqasid syariah. Di sini maqasid syariah dibagi ke dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama maqasid al-daruriyat atau tujuan-tujuan primer. Tujuan-tujuan primer ini artinya tujuan yang harus ada, dan jika tidak ada maka akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini contohnya yaitu untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan, tetapi makan secara tidak berlebihan atau makan secukupnya. Yang kedua yaitu maqasid al-hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder. Tujuan-tujuan sekunder ini artinya sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan daruriyat atau tujuan primer. Nah, kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan keniscayaan. Misalnya, untuk makan, manusia membutuhkan peralatan makan seperti kompor. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu maqasid al-tahsiniyat atau tujuan-tujuan tersier. Tujuan-tujuan tersier ini artinya sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyat atau primer dan kepentingan hajat atau sekunder. Misalnya, kompor itu kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk dalam rangka mewujudkan tujuan primer yaitu makan. Nah, kita bisa membeli kompor yang kompor gas, kompor listrik, atau kompor surya, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi. Menurut Yusuf Wibisono bahwa tujuan ekonomi Islam diturunkan dari tujuan syariah Islam atau maqasid syariah itu sendiri, yang yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan syariah terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang telah ditemukan oleh para ulama adalah yang pertama, distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan. Di sini syariah itu terfokus pada
keadilan dan manfaat manusia. Nah, sehingga di sini syariah itu mementingkan pencapaian tujuan sehingga sebagian besar masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas keuangan dan mencegah harta itu terkumpul pada sebagian manusia saja. Misalnya, syariah itu menetapkan kewajiban untuk membayar zakat, lalu anjuran untuk melakukan infak, dan melarang kegiatan monopoli serta menimbun harta. Yang kedua yaitu investasi kekayaan secara berkelanjutan. Di sini pembangunan hidup manusia itu tidak hanya meliputi aspek untuk memenuhi kebutuhan asasi mereka saja, tetapi juga meningkatkan taraf hidup, dan untuk meningkatkan taraf hidup ini manusia membutuhkan peningkatan terhadap kekayaan. Sehingga untuk berkegiatan berinvestasi itu diharapkan dapat melahirkan potensi-potensi modal, sumber dan perusahaan baru. Tujuan ini mengajak manusia untuk memaksimalkan manfaat sumber dan modal yang ada untuk meningkatkan hidup manusia dan memakmurkan bumi, serta bisa membantu orang lain. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan bahwa manusia itu dilarang meminta-minta pada orang lain dan dianjurkan untuk bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian yang ketiga yaitu pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Di sini tempat tujuan dasar syariah adalah memenuhi kebutuhan asasi setiap anggota masyarakat. Jadi kemakmuran itu harus digali dan diproduksi, dan kekayaan harus disebarkan secara adil dalam masyarakat. Maka kegiatan ekonomi dan keuangan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada keuntungan saja, tetapi juga harus fokus kepada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang keempat yaitu transparansi kegiatan ekonomi dan keuangan. Di sini syariah turut berusaha untuk mencapai tujuan ini supaya menghindari terjadinya konflik, penyalahgunaan dan pemborosan, sumber perselisihan dan pertengkaran atau dendam antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Hal ini karena Islam itu mementingkan keridhaan antara dua pihak yang bertransaksi atau berbisnis, serta terjadi keadilan dalam bisnis tersebut supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi syariah itu sudah mengatur setiap transaksi-transaksi yang ada. Misalnya syariah sudah mengatur akad tentang murabahah, akad tentang mudharabah, dan akad tentang musyarakah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepemilikan yang sah. Tujuan ini didasarkan pada penekanan syariah terhadap kepemilikan harta serta pengeluaran harta secara halal dan sah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang umat Islam menjual barang yang belum dimilikinya. Jika dilihat dalam aspek transaksi, syariah sangat mengedepankan aspek pegangan dan aspek penyerahan atau taslim barang dalam setiap transaksi. Materi yang selanjutnya yaitu maslahah dalam hukum bisnis Islam. Dalam pemikiran usul fikih terdapat 3 cara menentukan legalitas maslahah yang sekaligus membagi maslahah kepada 3 macam, yaitu yang pertama, maslahah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nas, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, atau bisa disebut maslahah mu'tabarah. Misalnya di sini dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu yang menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan pelarangan riba.
Oleh karena itu, dalam pengembangan harta atau usaha hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua yaitu maslahah yang legalitasnya ditolak oleh syar'i atau maslahah mulghah, yaitu sesuatu yang dilihat manusia itu sebagai kemaslahatan tetapi bertentangan dengan syar'i. Misalnya seperti contoh yang pertama yaitu adanya pelarangan terhadap riba. Yang ketiga yaitu maslahah yang tidak terdapat legalitas nasnya baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya atau maslahah al-mursalah. Artinya yaitu maslahah yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran maupun hadis tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. Di sini misalnya yaitu pendirian bank syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk mendirikan bank syariah, tetapi pendirian bank syariah ini tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Nah, di samping itu juga adanya lembaga bank syariah ini memberikan manfaat bagi manusia atau bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, seperti adanya prinsip bagi hasil atau akad mudharabah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah itu tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Jadi semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam maqasid syariah. Kemudian maqasid syariah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi sebagai pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Semua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju pada kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqasid syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.